Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 14 November 2023 dalam pekan biasa ke-32 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu di saat kami berseru dalam kesesakan. Saat ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mohon bantuan rahmat-Mu agar kami dapat memahami dan dimampukan untuk menjalankannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 23 sampai dengan bab 3 ayat 9. Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati tampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun, mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada suatu waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api yang berlari-larian di padang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan mengalami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ku hendak memuji Tuhan setiap waktu.
kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 Inilah Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu,
Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, "Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Melayani karena anugerahnya. Renungan dibawakan oleh Marieta Evelyn. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan seorang hamba atau budak dengan tuannya dalam bentuk kalimat tanya. Kita dapat membayangkan jawaban dari orang-orang yang mendengarkannya. Pertama, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Jawabannya, tidak ada. Kedua, bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Jawabannya, ya, karena hamba baru bisa makan dan istirahat ketika tuannya selesai makan dan seluruh pekerjaannya tuntas. Ketiga, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya, tidak. Karena itu sudah merupakan kewajiban seorang hamba. Dari ketiga hal tersebut, kita melihat adanya kewajiban dan hak dari seorang hamba. Tetapi sebagai orang yang telah diberikan pengampunan dan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di salib, kita tidak dalam posisi mengharapkan sesuatu. Sesungguhnya rahmat tersebut tidak layak kita peroleh dan bukan merupakan hasil usaha kita, melainkan murni karena anugerah Allah. Maka sudah layak dan sepantasnya kita tunduk dan mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah, seraya berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Dalam Injil Lukas bab 7 ayat 10b. Allah yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Yang dikehendaki Allah adalah melayani sesama yang adalah wajahnya di dunia ini atas dasar belas kasih. Dalam bacaan pertama ada tertulis, orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Dalam kitab Kebijaksanaan bab 3
ayat 9. Semoga kita yang telah dipilih dan dipanggil menjadi murid Kristus tetap setia dan bersemangat menjadi penyalur berkat-Nya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau selalu memandang dan melayani orang-orang yang sakit, berdosa, dan dipinggirkan oleh masyarakat dengan penuh belas kasihan. Kami yang telah menerima anugerah kasih dan kemurahan hati-Mu, datang bersujud di hadapan-Mu. Terimalah persembahan diri kami, dan mohon mampukan kami untuk mengikuti teladan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.